Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan tutorial kita terkait dengan Google Apps Script. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tutorial tentang memanggil sebuah fungsi dalam fungsi yang lain. Oke, seperti yang kita ketahui di sini kita sudah membuat berbagai macam fungsi begitu. Nah, terkadang dalam pembuatan script supaya script kita lebih rapi, lebih simpel, kita harus buat skrip-skrip yang dipanggil atau fungsi-fungsi yang dipanggil eh, oleh fungsi-fungsi yang lain. Begitu. Jadi ada fungsi yang sedang berjalan. Nah, fungsi yang berjalan ini dia bisa juga memanggil fungsi yang lain. Begitu. Dalam dalam praktiknya dalam beberapa hal memang yang begini kalau sepertinya kondisi fungsi yang dipanggil ini kondisi berulang ya, kondisi template atau kondisi berulang. Contohnya ketika kita mau mengirimkan pesan teks ketika di bot WhatsApp atau di bot Telegram begitu kan mengirimkan pesan teks dari script kemudian ke user begitu itu kan ada template itu kan ada aturannya tuh ada headernya ada bodinya ada payloadnya dan sebagainya begitu. Nah kalau sepertinya setiap kita mengirimkan pesan semua isi tersebut harus masuk dalam fungsi kita tentu fungsinya akan semakin panjang gitu ya, skripnya akan semakin panjang begitu. Makanya kita bisa membuat fungsi terlebih dahulu, fungsi mengirimkan pesan begitu. Nah, kemudian nanti fungsi tersebut bisa dipanggil di fungsi lain yang sedang berjalan sehingga kita tidak perlu menuliskan fungsi mengirimkan pesan teks secara lengkap begitu. Karena yang dipanggilnya sudah fungsinya, tidak perlu skripnya secara lengkap. Oke, pada contohnya kali ini sepertinya seperti tadi gitu ya. Ketika saya membuat sebuah fungsi baru, function panggil. Ya, ini fungsi panggil. Nah, fungsi panggil ini misalnya saya mendefinisikan terlebih dahulu sebuah variabel, variabel i ini sama dengan 15. Nah, di sini sebenarnya tanpa harus bagaimanapun sebenarnya kita bisa memanggil secara langsung fungsi yang lain. Di sini ada fungsi operator, ada fungsi tenar, ada fungsi ambil data, ada fungsi atur data dan sebagainya begitu ya. Nah, contohnya yang ini aja lah, yang tenar begitu ya. Yang tenar ini kan mengecek apakah nama isinya adalah nul. Kalau nama isinya nul, maka munculkan nilai AD. Kalau nama isinya selain daripada nul, maka munculkan AC begitu ya. Nah, jadi kalau sepertinya fungsi tenar ini kita jalankan, dia akan munculkan karena di sini nul, berarti dia akan munculkan nilai AD begitu. Nah, sebenarnya kita bisa langsung memanggil fungsi tenar ini ke dalam fungsi panggil. Nah, seperti ini. Begitu ya. Fungsi tenar ini ke dalam fungsi panggil. Dengan begini ketika oke, sebelumnya saya hapus dulu ya atau saya beri komentar dulu supaya dilewati skripnya. Nah, sebelumnya kalau sepertinya kita hanya menggunakan fungsi panggil seperti ini, log i ya, ketika kita jalankan fungsi panggil, maka dia hanya akan menampilkan nilai log i-nya saja yaitu nilainya 15. Nah, ketika fungsi tenar dipanggil dalam sebuah fungsi panggil ini, ketika dijalankan, nah dia akan menampilkan dua informasi. Yang pertama adalah informasi AD dan yang kedua adalah 15. 15 adalah yang i di sini. Kemudian AD itu adalah nilai dari log yang ada di fungsi tenar. Begitu ya, yang ada di fungsi tenar. Nah, atau misalnya fungsi operator. Fungsi operator kan di sini nilainya adalah log negasi daripada C ya, log negasi daripada C. Jadi kalau sepertinya kita panggil di sini operator, nah dia akan menampilkan juga negasi dari C. Negasi dari C adalah false. Di sini negasi C variabel C sama dengan Z lebih kecil daripada X. Ya, 2 lebih kecil daripada 8, nilainya true kan, nilainya benar. Tapi karena di sini yang diminta adalah negasinya, nilainya makanya yang keluar adalah false. Nah, jadi kita bisa memanggil fungsi lain
dengan di dalam fungsi yang sedang berjalan dengan cara seperti ini. Cara yang berikutnya, kadang kita perlu menambahkan parameter kalau sepertinya fungsi tersebut bisa harus berjalan dengan parameter tertentu seperti tadi misalnya ya. Ada template mengirimkan pesan, ya, ada template script mengirimkan pesan. Nah, mengirimkan pesan kan beda-beda. Pesannya apa dan kontaknya berapa begitu ya. Kontaknya berapa? Ini kan dua hal yang berbeda-beda. Setiap kita mengirimkan pesan, ini kan nomor handphonenya atau ID telegramnya dengan pesannya itu kan beda-beda setiap orang. Nah, jadi kita juga bisa mengirimkan parameter-parameter tertentu ke dalam fungsi yang kita panggil. Jika fungsi tersebut memenuhi atau jika fungsi tersebut membutuhkan parameter yang lain. Contoh di sini gitu ya, saya buat lagi sebuah fungsi bernama coba. Sebuah fungsi bernama coba. Di sini saya mendefinisikan x sama dengan x sama dengan 5. Kemudian y sama dengan 20 begitu. Kemudian di sini variabel a misalnya 5 dikali x dikali y. X dikali y. Oke ya, di sini tentu kita mendapatkan nilai A adalah 100. Oke, kita mendapatkan nilai A adalah 100. Nah, nilai X dan Y ini contohnya kalau sepertinya saya panggil coba. Saya jalankan coba. Nah, nilai X dan Y ini kan variabel yang harus ada supaya fungsi coba berjalan. Ketika variabel X dan Y saya hapus seperti ini, ya. Maka ketika saya jalankan fungsi coba akan gagal. Akan error karena dia tidak X is not defined. X tidak terdefinisikan. Kalaupun X terdefinisikan, dia tetap akan gagal karena Y tidak terdefinisikan. Begitu. Nah, jadi variabel X dan Y ini dibutuhkan supaya fungsi coba bisa berjalan. Nah, kita bisa menambahkan parameter di fungsi coba ini. Jadi fungsi coba supaya bisa berjalan, dia membutuhkan dua parameter yaitu variabel X dan Y. Jadi kita bisa membuat seperti ini. Coba XY. Ini juga tapi kalau sepertinya ini dijalankan, ini juga sama. Dia tidak akan menghasilkan nilai karena variabel X dan Y-nya tidak terdefinisi. Ini apa nih ya X dan Y ini? Begitu. Bukan tidak terdefinisi, terdefinisi tapi bukan sebagai angka. Ya, ini apa nih X dan Y ini? Begitu. Nah, kita bisa memanggil fungsi coba ini itu ke dalam sini. Kita bisa memanggil fungsi coba. Ya, kalau kita mau menjalankan fungsi coba ke dalam sini, nah dia kalau sepertinya berjalan seperti ini, misalnya kita jalankan fungsi panggil, di sini tetap none ya, tidak bisa terdeteksi karena nilainya bukan angka begitu. Nah, kita bisa memasukkan variabel-variabel X dan Y itu ada di sini. Contoh misalnya karena di sini X, Y, berarti kita misalnya ini 3, ini 4. Kan nanti secara otomatis dia nilainya A ini X kali Y, berarti 3 kali 4 harusnya 12 kan. Sehingga kita jalankan. Nah, di sini muncul nilai informasinya. Fungsi panggil dia menjalankan coba, kemudian parameter yang dimasukkannya adalah 3 dan 4. Nah, ketika dia memanggil fungsi coba tadi, dia karena dia dipanggil dengan parameter yang ada. Nah, dia memasukkan parameter tersebut ke dalam fungsi yang dia miliki. Jadi 3-nya X-nya adalah 3 dan Y-nya adalah 4. Makanya di sini hasil perkaliannya adalah 12 begitu. Nah, kemudian yang bagian lainnya yang ini 15, ini adalah log nilai I. Nah, ini bisa juga nanti kita ganti dengan variabel yang lain yang ada. Misalnya I, 4. Berarti I-nya adalah 15 dan 4-nya adalah 4-nya biasa ya, 4-nya biasa. Berarti I-nya ini bertindak sebagai X ya ketika dijalankan di fungsi coba dan I-nya ini nilainya 15. Jadi ketika kita panggil seperti ini, dia hasilnya adalah 15 kali 4, 60. Begitu ya. Jadi kita bisa memanggil fungsi lain
ke dalam fungsi yang kita miliki, bahkan kita bisa memasukkan parameter-parameter yang ingin kita jalankan di fungsi lain tersebut. Seperti tadi, kita ingin mengirimkan pesan, ya, skrip untuk menjalankan pesan kita sudah buat dalam suatu fungsi. Nah, fungsi ini membutuhkan dua parameter, nomor handphone atau ID Telegram gitu ya kalau buat Telegram, dan juga pesan yang akan dikirimkan. Nah, jadi ketika kita memanggil fungsi pengiriman pesan ini, kita tinggal menambahkan di bagian pemanggilan tersebut dua parameter tadi, nomor handphonenya berapa, pesan yang ingin dikirimkannya apa. Sama seperti fungsi coba ini. Ini juga tidak terbatas ya, parameternya boleh kita tambahkan berapapun. Kita bisa menambahkan di sini variabel Z, variabel N, variabel M, dan sebagainya begitu. Sorry, ini variabel O begitu misalnya ya. Nah, kita bisa menambahkan variabel seperti ini, sebanyak apapun bisa kita tambahkan. Nah, tapi di sini kan akan muncul nih ya. Ini X dan Y-nya berwarna lebih gelap, sementara Z, O, N, M ini berwarna lebih redup ya. Kelihatan ya. Nah, ini karena Z, O, N, M itu tidak dipanggil, tidak ada di sini. Di baris 8 dan baris 9 tuh nggak ada yang memanggil ZONM, makanya dia warnanya masih gelap begitu, masih redup begitu. Tapi kalau sepertinya dipanggil, contoh misalnya ini X kali Z. Nah, lihat ini Y-nya agak redup, Z-nya agak terang begitu ya. Nah, karena fungsi X-nya dipanggil begitu. Nah, begitu juga ketika kita memanggil bentuk fungsi seperti ini, kalau kita hanya butuh beberapa bagian saja yang dibutuhkan. Jadi ini misalnya di sini yang dibutuhkan cuma X dan Y saja, ya kita cukup kita dengan seperti ini cukup begitu. Tapi kalau sepertinya di sini juga ada misalnya variabel B sama dengan Z dikali Z ditambah O begitu misalnya ya, maka ketika kita cek dengan logger log B. Nah, di sini misalnya kita panggil hanya memasukkan dua parameter ya, I dan 4. I-nya adalah 15. Sementara di sini ada 6 parameter yang harusnya dimasukkan. Ya, harusnya ada 6 parameter. Dari 6 parameter yang ada, itu hanya 4 parameter yang terpanggil di dalam fungsi. Yang dua parameternya tidak terpanggil. Sebenarnya dihapus juga nggak masalah. Tapi karena kita hanya menggunakan dua parameter, kita lihat apa yang terjadi. Nah, yang terjadi adalah yang X dan Y yang di awal didefinisikan itu akan tereksekusi, sedangkan yang Z dan yang O karena tidak terdefinisikan di bagian panggil ini kan nggak ada koma-komanya lagi ya, makanya dia menghasilkan nilai string, tidak terdeteksi sebagai angka begitu. Oke, itu saja rekan-rekan sekalian, pembelajaran kita terkait dengan memanggil fungsi dalam fungsi yang berjalan ya. Tentu penggunaannya akan sangat banyak. Kita berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.